Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini udah Malam, ngumpul semua Pak. ya? Sudah ngumpul semua ya? Halo, Mbak? Iya, sudah, Pak. Sudah ya? Belum, Pak. Ada yang perlu ditunggu lagi nggak? Ada yang perlu ditunggu lagi nggak? Nggak ada. Halo, Mbak? Udah, Pak, udah. Nggak ada lagi ya? Oke. Ini saya pakai slide-nya istri, jadi kelihatan nama istri saya. Oke. Kita malam ini akan membahas tentang skill lab kita, tapi secara online ini. Ya, nanti juga saya sedikit tampilkan video ya, untuk pengenalan alat-alat anestesi juga. Ya. Halo, kedengaran nggak suara saya? Jadi nggak pede nih kalau. Halo? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Iya. Nanti kita di pokok bahasan ini ada pengertian, klasifikasi, penggolongan, dan penggunaan serta metode-metodenya. Oke, kita mulai aja sambil menyingkat waktu. Pengertian dari desinfeksi, ya sambil dibaca aja nggak apa-apa. Desinfeksi adalah proses membunuh organisme patogen, ya, kecuali spora kuman dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda mati. Ya. Desinfektan itu adalah bahan kimia atau fisika yang kita gunakan. Ya, antiseptik adalah bahan kimia yang menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik pada jaringan hidup. Sterilisasi adalah proses pembebasan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Ya. Bahan desinfektan dapat digunakan untuk proses desinfeksi tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian. Tetapi tidak semua desinfektan itu dapat digunakan sebagai bahan antiseptik. Kemudian antiseptik harus bersifat tidak merusak jaringan atau tidak bersifat keras. Maaf, saya sambil ngomong bocah. Desinfektan itu dapat ditambahkan dalam proses sterilisasi juga. Ya, ini ada kriteria desinfeksi, yaitu bekerja cepat mengaktifasi mikroorganisme pada. Bentar ya, Mbak ya. Apakah ada intermezzo dikit? Ya. Klasifikasi desinfektan itu ada alkohol, ada aldehid,
Ya, itu ada senyawa halogen, hipoklorit dan povidon iodin. Ada fenol, klorsilenol. Macam-macam desinfektan sumber lain itu ada garam logam berat, ya ada air raksa dan perak, zat pewarna, klor dan senyawa klor, fenol dan senyawa lain, dan ada kresol. Ya. Sambil bisa dibaca ya. Ada penggunaan desinfektan juga. Nah, ini penting memang digunakan di rumah sakit untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan dari mikrobakteri. Penggunaan desinfektan ini digunakan sebagai aseptik atau asepsis. Digunakan sebagai antisepsis. Digunakan sebagai desinfeksi tingkat tinggi. Mencegah penularan mikroorganisme tadi. Penggunaan desinfektan ini sangat penting bagi nakes ataupun pasiennya nanti. Ya, yang disebut dengan asepsis adalah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang menyebabkan infeksi. Tujuannya mengurangi jumlah mikroorganisme baik pada permukaan hidup maupun benda mati agar alat-alat kesehatan dapat aman digunakan. Antisepsis ini adalah prosesnya, proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir atau bagian tubuh lain dengan menggunakan bahan antimikrobial ataupun antiseptik. Nah, kemudian ada desinfeksi tingkat tinggi. Proses ini yang menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora, bakteri pada benda mati dengan merebus, mengukus, atau penggunaan desinfektan kimia. Nah, ini langkah-langkah DTT, infeksi tingkat tinggi ini salah ketik, kita ada di atas itu DDT malah DTT harusnya. Ya. Ini merebus 20 detik dalam panik tertutup, terendam sempurna alat-alatnya, terus segera dipakai. Mulai menghitung waktu perebusan saat air mulai mendidih. 20 detik kemudian langsung mulai dihitung. Alat-alat di dekontaminasi, ada yang tahu di dekontaminasi ini ada? Pernah dengar nggak? Mbak, ada yang laki-laki nggak sini? Halo? Belum pernah, Pak. Ada yang laki-laki nggak? Ada laki-lakinya, Pak. Ada ya? Berapa orang? Pak, ada Pak. Ada ya? Ada yang pernah dengar nggak dekontaminasinya? Ya Pak, Ya? Coba. kalau nggak salah, dekontaminasi itu adalah upaya mengurangi atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang atau peralatan rumah sakit atau bahan-bahan yang lainnya, Pak. Oke. Namanya siapa, Mbak? Erlena Winda, Pak. Erlena. Oh, Erlena. Oh, iya, ya. Saya ini terus terang, saya ini belum pernah pakai Zoom in untuk kuliah kayak gini. Jadi saya agak kuper ya. Ya, benar. Untuk dekontaminasi tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Erlena tadi ya. Ya. Dekontaminasi. Kalau terkontaminasi, nah itu berarti tercemar. Nah, kalau dekontaminasi ini adalah proses untuk menghilangkan kontaminasinya tadi itu ya. Dicuci, dibilas, dan kemudian dikeringkan.
Ya, pencucian alat menggunakan bahan kimia. Bilas dengan air yang telah direbus. Alat yang telah didesinfeksi segera dipakai atau disimpan. Disimpan ya. Ini ada mengkukus, dengan mengkukusnya dari itu, disinfeksi tingkat tingginya tadi, gunakan panci merebus dengan 3 susun. Letakkan benda yang didesinfeksi pada nampan pengukus, susun 3 nampan pengukus di atas panik perebus yang berisi air. Ya, bisa dibaca nanti. Ya. Kalau sambil dicatat juga apa-apa. Atau mau di share ya? Share filenya aja, Pak. Share filenya ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada metode disinfeksi, itu ada 3 macam. Enggak. Ada fisik, mekanis, dan kimia. Secara fisik itu dengan prosedur yang mengakibatkan perubahan suhu, tekanan, dan radiasi. Ada pembakaran, pendidihan, sanitasi, dan desinfeksi tingkat tinggi. Ya. Kemudian mekanisnya adalah dengan membersihkan permukaan tubuh menggunakan bahan antiseptik atau desinfektan. Untuk contohnya itu mencuci tangan dengan antiseptik, membersihkan luka dengan alkohol. Ya, biasanya membersihkan luka dengan alkohol ini bukan pada pasien yang sadar ataupun orang yang sadar. Biasanya dalam kondisi dia sudah teranestesi. Karena kalau alkohol diberikan langsung pada luka terbuka, itu ada yang pernah ngerasain nggak? Perih. Ya. Luka kecil sekalipun kena alkohol itu perih banget. Jadi maksudnya di sini membersihkan luka dengan alkoholnya itu pada saat dia sudah teranestesi. Ya. Kemudian secara kimia. Kimia itu dengan menggunakan substansi padat, cair, gas yang memiliki komposisi molekuler dan menyebabkan terjadinya reaksi menggunakan desinfektan. Ya, ini ada example dari bahan kimianya, dan itu adalah senyawa fenolik, ya, alkohol, klor, iodium, ataupun etilen oksida. Ya kan, etilen oksida ini semacam gas juga. Ya.
Oke, di sini saya tampilkan video pengenalan alat-alat anestesi ya. Sudah ada yang pernah tahu alat-alat anestesi belum? Mbak? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak, gimana? Ada yang pernah? Ada yang sudah tahu alat-alat anestesi belum? Belum tahu, Pak. Ada yang udah tahu? Belum. Belum? Belum, Pak. Belum ya, oke. Pak. Ini coba saya ini ya. Nggak usah pakai suara. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Oke. Benar, Pak. Nah, ini kita sedikit pengenalan nih ya. Nah, ini namanya laringoskop. Kelihatan videonya? Videonya kelihatan? Pak. Kelihatan ya. Ini namanya, Kelihatan, Pak, tapi patah-patah. oh iya, Patah-patah. Tabata, Pak. oh iya iya iya. Yang tadi, yang laringoskop tadi kelihatan ya? Halo? Nggak stabil. Patah-patah, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Iya. Ya, suaranya. Videonya nggak jelas, Pak. Suara sama itu gambarnya nggak jelas, Pak. Kayak rada buram gitu, Pak. Iya, Pak. Kalau saya pause ini, kelihatan nggak gambarnya? Tapi masih nggak jelas juga? Kelihatan. Nggak jelas juga? Kelihatan, Pak. Cuman buram, Pak. Oh, buram ya? Kelihatan tapi buram, Pak. Itulah makanya saya nggak sukanya online nih kayak gini nggak. Jadi nggak bisa maksimal ini. Ya pokoknya nanti sambil kalian juga searching lah ya, nggak apa-apa ya. Saya di sisi kanan, kita lihat di sisi kanan ada bentuknya seperti pistol dilipat apa itu? Ya, sebentar ya. Kita ulangin coba. Nah, ini Suaranya patah-patah, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini ya. halo. Halo, Kalau di sini Ya, halo, Pak. ini jelas. jelas, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini ada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nggak Enggak, Pak. kelihatan, Pak. Belum. Gak kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak ada gambarnya, Pak. Maaf. Oh iya, kamu mau kembaliin ke Bapak. Hah? Sebentar. Harusnya dikembaliin dulu tuh. Lihat. Oh, saya bukan host lagi ya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kok Ahmad Lutfi? Ahmad Lutfi is the host. Siapa? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oh ya, bentar ya. Iya, sudah, Pak. Oke. Gambar kelihatan? Enggak, Pak. Masih belum, Pak. Nggak kelihatan.
Gambarnya nggak kelihatan? Belum muncul Pak gambarnya. Belum kelihatan, Pak. Belum muncul Pak. Suara. Coba sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Cuman patah-patah juga, Pak. Ya, tapi kelihatan ya ini bendanya ya. Kelihatan, Pak, bendanya, Pak. Ya Pak, kelihatan. Itu tadi yang disebut dengan laryngoskop, Oh iya. ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, ini laryngoskop. Ya. Kemudian ada ETT non kinking, ada ETT kinking. Nah, jadi nanti kalian tuh dikenalkan dengan ETT non kinking dan yang kinking. Kalau non kinking itu dia lentur. Ada semacam seperti pir. Jadi dia lebih lentur daripada yang kinking. Ya. Itu kan ada berapa macam itu ET. Tahu ET ya? Nah, ini ET nih. Nah. Itu ET.